lezat. Selamat pagi pemirsa, kita jumpa lagi di acara Santapan Nusantara. Pagi ini saya akan memasak seperti biasanya untuk pemirsa di rumah. Lokasinya mengambil tempat di Rumah Air Bogor. Nah, bisa dapat melihat kan pemandangannya benar-benar air. Tapi sebelum saya masak untuk pemirsa, saya akan mengajak pemirsa untuk terbang dulu. Kita akan ke Cina. Kota apa yang akan kita kunjungi kali ini dan apa yang akan saya icip-icip? Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Santapan Nusantara. Lezat. Okay, Coconut Man, Moonheads, and P. You ready? Seems like everybody's got it. Pemirsa, kita akan makan di sini, restorannya restoran Mongolia ya. Yuk. And the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Pemirsa, di China itu kan terdiri dari banyak sekali provinsi. Nah, provinsi yang akan saya coba kali ini di kota Zhuhai adalah di Mongol ya. Mongol lumayan besar pemirsa. Nah, jadi cita rasa mereka, masaknya masak ala mereka. Nah, saya akan coba pertama karena mereka banyak makan domba ya. Domba ada yak gitu seperti yang banyak lemaknya. Jadi ini adalah iga domba yang ditumis basah ya dengan bawang. Ada bawang bombay, ada bawang daun ya pemirsa, dan bawang bombay yang digunakan adalah yang warnanya ungu merah-merahan. Nah, biasa kalau kita ngomong domba itu pasti keras. Kita coba sekarang apakah keras atau tidak. Ini iganya ya pemirsa. Memasaknya itu di presso pasti empuk. Tapi kalau mentah, daging domba dimasak mentah, ditumis, dia pasti keras pemirsa. Dia nggak bisa seperti daging sapi ya, atau daging ayam yang langsung bisa diolah gitu. Nah, ini pun sudah mengalami olahan. Ini enak pemirsa. Dagingnya empuk, cita rasanya enak, sifatnya sama, karakternya agak panas seperti kambing. Enak. Nah, ini yang selanjutnya adalah daging sapi ya. Jadi dari daging domba ke daging sapi ini biasa banget, ini ditumis aja ya. Nah, daging sapi Cina itu empuk. Nah, ini ditumis dengan kecap asin, ada bawang bombay, terus ada bawang lainnya, cabai, tapi dia tidak pakai sedikit jahe. Jadi daging aja, di stir fry gitu. Enak. Cita rasanya enak, ringan, dan saya yakin siapapun yang makan akan bilang enak. Nah pemirsa, ini adalah sawi hijau, kayak Thailand pemirsa tuh. Saya taruh sini, terus ini jamur. Nah, ini jamur apa ya? Pemirsa tahu nggak? Suka banyak di supermarket ya, batangnya gede, jamur di atasnya kayaknya kecil gitu. Nah, itu kan kayak kayu gitu ya, pemirsa. Itu dipotong-potong, potong di slice seperti ini. Tumis. Enak. Ini pun tidak pakai bumbu macam-macam loh, pemirsa. Saya coba ya. Ini dimasak terpisah. Yang sawi hijau ditumis biasa pakai bawang putih, pakai garam, pakai penyedap. Udah jadi. Nah, yang jamur ini ditumis, kasih sedikit kecap manis juga bisa. Jadi ini rasanya manis, ini rasanya kayak tumis sayuran biasa. Jadi 2 kali masak. Ini jamurnya enak. Pasti pemirsa lihat ini kan? Tuh. Ini timun Jepang itu loh pemirsa. Jadi ini tuh sebenarnya lalapan gitu loh. Untuk makan yang tadi ini lalapnya. Kita lihat ya, ini ada sambelnya nih pemirsa. Tapi saya mau cocol gini aja. Apakah ini lalapan? Apakah ini kayak rujakan ya? Kita coba aja.
kayak petis gitu pemirsa, tapi ini dari udang kayaknya ya. Nah sekarang ini ada sate domba. Saya coba. Bumbunya itu pakai bubuk cabai, bubuk jinten, dan bubuk kari. Jadi rasanya pedas. Tapi enak kok. So what? You've got the world at your feet, and you know it. Lezat. Sekarang waktunya kita masak pemirsa. Nah ketika kemarin saya icip-icip di Zhuhai, di sebuah restoran Mongolia, di situ semuanya serba domba. Ada sate domba, ada domba yang ditumis, tapi empuk banget pemirsa, dombanya maklum import ya. Kalau domba kita mungkin akan keras ya pemirsa, karena kita senang sekali mengadu domba ya pemirsa. Nah saya akan memasak kali ini dari daging sapi, di mana waktu saya icip-icip juga di rumah makan Mongolia itu ada daging sapi yang juga ditumis. Nah ini dia, saya akan membuat daging sapi masak tausi. Dagingnya daging sapi khas dalam, tentunya yang segar. Kemudian di situ akan saya tumis dengan jahe yang dipotong julienne atau korek api, ada bawang putih cacah dan ada tausi. Kemudian pakai bawang bombay yang warnanya ungu, bawang daun, cabai merah, dan kapri manis ya pemirsa. Nah pertama saya akan potong-potong dulu bawang daun. Sekarang kita potong bawang bombay. Dan sekarang cabai. Potong seperti ini aja. Semuanya sudah dipotong, sekarang dagingnya. Masih agak beku, karena justru kalau masih beku itu lebih mudah memotongnya pemirsa daripada kalau sudah tidak beku. Saya potong dulu jadi dua karena terlalu lebar. Nah, kita potong dan melawan serat. Nah, kita siapkan tempat. Ini kita masukkan. Terus kita beri tepung sagu. Tepung sagu ini bisa melindungi, jadi nggak keras dan tetap juicy. Terus kita beri nih kecap asin, masako, tentunya masako sapi. Kemudian ini dia, soy sauce tiram. Sedikit aja. Kemudian air jahe. Nah, kita beri lada di sini. Dah. Sekarang saya pakai sarung tangan dulu, saya mau aduk ya. Terus ini dia, minyak. Hasilnya empuk banget ya, pemirsa. Nah, ini sudah. Tinggal kita menggoreng. Ini kita angkat, jangan kelamaan ya. Nah, segini tuh pemirsa. Sekarang kita akan menumis bahan-bahan lainnya dan nanti itu akan dijadikan satu. Nah pemirsa, sambil nunggu minyak panas, ada surprise buat pemirsa di rumah. Ini apa nih? Talas. Ini talas Pontianak pemirsa ya, agak sedikit keunguan. Saya potong sebentar ya. Nah ini kita potong jadi 4. Ya minyaknya sekarang udah panas. Kita masukkan bawang putih. Kemudian tausi. Jahe. Kemudian ini dia, cabai. Kemudian bawang bombay.
Sekarang kita beri air. Langsung kita beri lagi di sini soy sauce tiram. Oke. Sedikit lagi di sini air jahe. Kemudian kita kentalkan dulu dengan air sagu. Nah, kita masukkan daging yang tadi sudah digoreng sebentar. Kemudian bawang daun. Kemudian kapri manis yang sudah diblansir biar cepat. Ini kita aduk. Kita beri lagi di sini sedikit aja merica. Sedikit gula. Setelah itu kita masukkan talas. Nah, sudah nih pemirsa. Nah, ini disajikan langsung dimakan panas-panas dengan nasi. Terus nanti pakai sambal botol atau pakai kecap asin yang ada rawitnya. Enak banget. Sekarang akan kita siapkan di sini. Nah, seperti itu pemirsa, dagingnya pasti empuk banget. Karena dimasak lagi di sini, tapi tidak terlalu lama. Karena dia sudah matang pemirsa, sama seperti kita kalau makan daging yang dipanggang atau daging bakar di restoran-restoran Jepang tuh, ya. Nah, itu kan hanya sebentar dibakarnya. Kalau lama-lama kan gosong. Nah, itu pun mateng kan pemirsa. Nah, ini juga sama. Tadi digoreng sebentar itu sudah mateng. Nah, pemirsa, ini dia daging tumis, tausi, dan talas ya pemirsa. Silahkan dicoba, rasanya enak banget. Talasnya kan legit tuh ya pemirsa. Kemudian di sini ada bawang daun dan lain sebagainya, terus dagingnya empuk banget. Harus dicoba ya pemirsa. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi saya akan membuat masakan yang kedua, tetap di Santapan Nusantara. Lezat. Masakan yang kedua terinspirasi dari ketika saya icip-icip semuanya serba domba, ada sate domba, lalu ada daging yang ditumis pakai bawang daun, empuk banget, domba juga. Jadi hari ini saya juga mau membuat domba, tapi mau dibuat empal. Waduh, kok empal ya? Iya pemirsa, empal itu kan bisa macam-macam, nggak hanya daging sapi, daging kerbau aja. Kita juga bisa membuat dari kambing, ya, dari domba, dari banyak deh daging-daging yang bisa dibuat empal. Bumbunya sama aja, mari kita coba ya. Cuman saya akan membuat ada kremesannya gitu loh di atas dari bumbunya yang kita goreng garing. Nah, bahan-bahannya daging domba, lalu bumbunya standar untuk empal, bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar. Itu dasarnya. Lalu ada lengkuas, sereh, daun jeruk, dan daun salam. Kemudian nanti ketika sudah agak empuk baru kita masukkan santan supaya dia lebih gurih. Oke, sekarang kita akan memotong-motong dulu. Bisa juga pemirsa jangan dipotong-potong dulu, tapi gelondong aja sampai dia udah mateng, baru Anda potong-potong supaya dia tidak melinting ya, atau tidak jadi bagus penampilannya. Tapi biarlah ini dipotong-potong saja ya. Nah, sekarang pemirsa saya akan ngecop ini bumbu-bumbunya ya. Jadi saya potong kasar aja dulu. Nah, bawang merah sudah. Kemudian bawang putih, kemudian jahe, miri, ya sudah dicincang. Kita beri minyak sedikit dan sedikit air. Kemudian ini dia ketumbar. Kemudian kita chop. Kita masukkan sini, kita beri air. Kita ungkep. Nah, pemirsa, kita masukkan dagingnya. Kemudian daun jeruknya ada 5 lembar supaya dia wangi banget ya.
Kalau pemirsa mau presto, ya dia akan lebih cepat empuknya ya. Daun salamnya 2 lembar. Ada lengkuas di sini 1 ruas. Kemudian sereh. Nah, pemirsa jangan lupa, ini dia masako. Rasa sapi. Lalu bumbu lainnya adalah kita beri gula sedikit supaya enak ya pemirsa, jadi gurih. Kemudian sedikit merica, sedikit garam. Kita tutup pemirsa. Jadi istilahnya diungkep. Kalau pemirsa mau lebih cepat bisa di presto. Sekarang kita lihat ya pemirsa, ini yang sudah diungkep sudah sampai mana, karena saya mau masukkan santan. Nah, kita masukkan santan. Ya, nggak usah terlalu banyak karena ini kental sekali. Kita didihkan lagi sampai airnya mengering. Nah, ternyata udah kering nih pemirsa. Coba saya tes dulu. Udah cukup. Kita matikan, kita angkat dulu dagingnya. Nanti bekas kuahnya ini ya pemirsa kan masih ada. Saya akan kasih tepung beras. Terus nanti akan saya goreng juga jadi kremesannya. Sudah. Ini akan saya panaskan lagi. Sambil saya kasih itu tepung beras. Dah. Nah, pemirsa sebelum digoreng, saya mau letakkan di sini dulu. Supaya dia melebar gitu. Nah, kita penyet-penyet. Nah, seperti ini ya pemirsa ya. Dia udah agak melebar. Selesai pemirsa. Sekarang tinggal kita goreng. Nah, minyaknya jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak dia langsung kering pemirsa. Dan kalau kering jadi keras. Sebentar aja. Kita balik-balik. Nah, pemirsa sudah cukup. Nanti ini ditaburi dengan kremesannya. Jadi enak pemirsa, masih juicy banget. Sekarang saya mau menggoreng kremesannya. Nah, kita angkat ya. Nah, pemirsa, kita akan segera menatanya. Ya, seperti ini. Nah, pemirsa ini dia tadi yang sudah jadi kremesannya. Kita tinggal tabur aja. Agak sedikit berantakan, nggak apa-apa. Ini dia empal domba kita ya, silahkan dicoba. Pasti rasanya ada berbeda daripada daging sapi. Mungkinkah lebih keras atau mungkinkah lebih lembut? Pemirsa silahkan mencobanya ya. Jangan kemana-mana, karena sebentar lagi saya akan membuat dessert untuk pemirsa di rumah. Tetap di Santapan Nusantara. Nah, sebagai dessert saya akan membuat biskuit goreng variasi ya. Variasinya apa? Variasinya itu tape, pemirsa, tape singkong. Nah, kita haluskan ya. Beli yang manis ya, pemirsa, yang empuk, yang lembut gitu. Jadi singkongnya pastinya bagus. Kemudian kita campur dengan keju parut, gula halus, susu bubuk, dan choco chip atau coklat chip. Nah, itu semua kita aduk aja pemirsa. Tape singkong,
campur dengan gula halus, susu bubuk, coklat chip, dan keju parut. Sudah, ini kita aduk. Nah, pemirsa, sudah teraduk dengan rata. Jadi ini akan kita oleskan dengan selai buatan sendiri, yaitu dari tape. Seperti ini. Nanti kita tumpuk dengan biskuit lainnya lagi, kita goreng. Nah, ini untuk anak-anak muda atau adik-adik bisa bikin sendiri ya di rumah. Oke. Tekan. Ya. Seperti itu ya pemirsa, dan selanjutnya sampai adonan kita habis. Nah, pemirsa, kita goreng. Kita balik. Nah, pemirsa, kita angkat ya sekarang. Sebentar aja, karena ini panas banget, jadi dia cepet coklat. Tinggal kita sajikan nih pemirsa. Sekarang tinggal kita hiasi dengan stroberi. Nah, pemirsa, ini dia biskuit goreng variasi kita. Silahkan dicoba ya pemirsa. Namanya juga gorengan, terus isinya ada kejunya, pasti manis-manis gurih gitu. Dua masakan sudah saya peragakan untuk pemirsa di rumah. Semoga cocok dan disukai oleh seluruh keluarga Anda. Akhir kata, selamat mencoba, dan saya Enita Sriana dan seluruh kerabat kerja Santapan Nusantara dari Rumah Air Bogor undur diri dulu dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Udang yang dicacah kemudian ditaruh di dalam kulit terus digulung. Kepios, enak banget. Rasanya gurih ya, ada rempahnya sedikit, jadi itu membuat rasa sopnya itu enak. Nah pemirsa, ini dia ikan goreng kremes kita. Silahkan dicoba, rasanya enak banget karena kremesnya juga gurih banget. Lezat.